Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 4 di PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Hari ini kami berkunjung ke Museum Negeri Banten. Sebelum masuk ke video, yuk kenalan terlebih dahulu dengan kelompok kami. Ya, ini dia anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Firul Firlana dengan NIM 2107798. Selanjutnya ada Nur Abidatun dengan NIM 2107670. Ada juga Nisfa Laila Syabani dengan NIM 2108174. Dan ada Regina Puspitasari dengan NIM 2107732. Nah, karena sudah kenal semua, ayo ikutin kegiatan kami sampai akhir. Museum Negeri Banten merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki lokasi yang strategis, yaitu di pusat kota Serang. Museum Negeri Provinsi Banten menempati pendopo Gubernur Banten yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Gubernur Banten. Museum ini terletak di Jalan Brigjen, Gahasamun nomor 5, Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Bangunan ini dahulu digunakan sebagai Keresidenan Banten yang dikosongkan setelah kantor Gubernur Banten yang baru telah selesai dan mulai difungsikan pada November tahun 2013. Museum ini juga memiliki halaman yang luas dengan pepohonan yang rindang, disertai sederet bangunan bersejarah yang meningkatkan minat khususnya masyarakat Kota Serang dan juga masyarakat dari daerah lainnya untuk berkunjung ke museum ini. Sebelum masuk ke dalam museum, kami diperkenankan untuk mengisi buku tamu yang sudah disediakan. Selain itu, pengunjung juga bisa menggunakan jasa pekerja di sana untuk menjadi tour guide. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Sekarang kita ada di pameran Museum Negeri Banten. Nah, kali ini kita masuk ke Museum Banten. Pada museum ini terdapat banyak sekali koleksi, terutama yang asalnya dari Banten. Pertama kali masuk, kita langsung disambut oleh miniatur punden berudak Lebak Cibeduk. Punden berudak Lebak Cibeduk terletak di Banten Selatan. Punden berudak adalah replika dari bentuk gunung di mana ketika gunung dianggap sebagai tempat bersemayam arwah yang abadi, sehingga dipandang sebagai gunung yang suci. Di sampingnya terdapat mata uang Banten, khususnya mata uang logam. Uang kuno ini berkisar pada abad 17. Pada masa kerajaan Banten, beredar mata uang khas dengan tulisan huruf Jawa kuno pada bagian pinggir yang artinya Pangeran Ratu. Pangeran Ratu ini merupakan gelar dari Sultan Maulana Muhammad yang memerintahkan Kesultanan Banten pada tahun 1580 sampai 1596. Selain itu, ada juga mata uang kertas. Mata uang kertas merupakan artefak bertanggal mutlak. Ini karena mata uang mengandung data tekstual atau yang tertulis dan pistorial atau gambar. Pada mata uang, misalnya, sering tertera angka, tahun, sehingga bisa ditafsirkan masa pemerintahan pada masa itu. Selanjutnya, ada miniatur prasasti Muncul. Prasasti Muncul merupakan bukti tertua wilayah Banten telah memasuki era sejarah pada abad ke-6 Masehi dan merupakan bagian dari kerajaan Taruma yang berkedudukan di Bogor. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 huruf Pallawa dan berhasil diterjemahkan oleh De Kasparis dan seseorang mahasiswa bernama Boe Chari pada tahun 1950 yang berbunyi, "Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja." Koleksi selanjutnya yaitu gerabah. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kramos yang berarti barang pecah belah atau barang yang terbuat dari tanah liat bakar. Gerabah banyak ditemukan di daerah Banten, khususnya Gerabah Bumi Jaya.
merupakan salah satu ikon kerajinan tangan dari kawasan Banten. Di sini ada tatap landas atau anvil. Tatap landas merupakan teknik yang digunakan dalam pembentukan keramik. Teknik ini digunakan untuk membentuk lambungan badan keramik serta menipiskan dinding. Nah, di sampingnya terdapat anatomi atau rekonstruksi keramik. Keramik ini berupa pecahan karena memang diperoleh dari ekskavasi tidak dalam keadaan utuh. Salah satu tindakan upaya melakukan rekonstruksi adalah melalui perekatan. Dan inilah video dari pecahan keramik yang ada di Museum Negeri Banten. Selain benda bersejarah, di sini juga terdapat rempah-rempah yang sejak zaman dulu telah digunakan loh. Di sini ada kayu manis yang biasa kita buat kue. Selanjutnya ada buah pala, biasanya digunakan sebagai penguat rasa. Ada juga kapulaga. Lalu jahe, cengkes, serta merica. Ada juga loh replika dari badak bercula satu. Nah, badak Jawa memiliki cula yang terletak di ujung hidungnya. Indera penciuman dan pendengarannya sangat tajam. Tetapi badak Jawa memiliki penglihatan yang kurang baik atau biasa kita kenal sebagai rabun dekat. Selain replika cula badak, di museum ini juga terdapat replika badak Jawa. Menurut Badan Konservasi di Dunia, badak Jawa termasuk badak yang paling langka di dunia. Badak Jawa ini memiliki populasi tidak lebih dari 50 spesies yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Wah, sedih banget ya, badak Jawa ternyata sudah mulai punah atau sudah mulai langka. Selanjutnya ada alat tenun baduy. Alat tenun baduy merupakan alat yang diciptakan sendiri sejak ratusan tahun lalu. Orang Kanekes atau orang Baduy menyebutnya alat pemintalan dengan gedogan atau raraga. Ada fosil juga loh di sini. Fosil adalah semua sisa, jejak ataupun cetakan dari manusia, hewan dan tumbuhan yang telah terawetkan dalam suatu endapan batuan dari masa prasejarah yang telah berlalu. Ada juga perisai tradisional. Benda ini terbuat dari bahan kayu ringan, tetapi liat, dengan ukuran diameter 40 cm. Selanjutnya ada almadat. Almadat ini merupakan nama dari peralatan atraksi debus yang menyerupai paku besar berbentuk besi panjang silinder dengan panjang antara 20 hingga 50 cm. Di sini juga terdapat golok Ciamas Banten. Bentuknya seperti yang ada di video ya. Nah, ada juga nih golok yang bernama jengkolan. Kalau yang ini namanya golok ceker kindang atau kaki kijang. Lain ada golok Ciamas Banten, golok jengkolan, golok ceker kindang. Di sini juga banyak koleksi golok yang tersimpan. Nah, bisa dilihat di dalam video. Di sini contohnya ada golok hulu naga, selanjutnya ini adalah golok makara atau golok makaro, ada golok situmang, dan juga ada golok bernama parahyangan atau pariaman. Nah teman-teman, itu dia merupakan beberapa koleksi yang ada di Museum Negeri Banten.
Selanjutnya, selain ruang koleksi, gedung yang sebelah kiri merupakan tempat penyimpanan Museum Negeri Banten. Dalam sejarahnya, dahulu tempat penyimpanan ini tuh merupakan salah satu penjara Belanda loh. Maka dari itu, kelompok kami tidak diizinkan untuk mengambil video ruangan tersebut. Namun, kini ruangan itu dialihfungsikan menjadi ruang penyimpanan barang-barang dan juga alat musik seperti gamelan dan angklung. Nah, sekarang kita sudah sampai di ruangan yang terakhir. Yang dapat kami videokan adalah ruang pemutaran film Museum Negeri Banten. Dalam ruangan ini biasanya diputar film sejarah dari tanah Banten. Ya, sampailah kita pada penghujung video. Jadi, kesimpulannya Museum Negeri Banten merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki lokasi yang strategis di pusat kota Serang. Museum ini memiliki cukup banyak koleksi seperti miniatur Punden Berundak Lebak Cibeduk, mata uang Banten, miniatur prasasti Munjul, gerabah, tatap landas atau anvil, replika badak Jawa, alat tenun Baduy, fosil, serta berbagai macam golok. Selain itu, di Museum Negeri Banten juga terdapat ruang penyimpanan dan juga ruang pemutaran film. Nah, itu dia hal yang ada di Museum Negeri Banten. Sangat menarik ya. Jadi, yuk berkunjung ke Museum Negeri Banten. Kami dari kelompok 5 dengan saya Regina Puspitarsari dengan NIM 2107233. Dengan saya Nura Bidatun dengan NIM 2107670. Saya Nispa Layla